Selanjutnya acara inti pada sore hari ini yaitu tausiah atau turnamen rohani yang insya Allah hari ini alhamdulillah Pak Ustadz Iksan sudah hadir. Untuk waktu dan tempat monggo Pak Ustadz Iksan kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sebelum ngaji dimulai, bapak-bapak monggo agak ke depan biar anak-anak di belakang bisa duduk. Nah, ada yang di samping tuh yang maju. Sini. Siapa Bu? Ini Bu. Gak apa-apa Pak, sini aja. Sini deh. Ini bapaknya pasti luar biasa. Yang saya hormati Pak RT Slamet, mudah-mudahan Allah senantiasa berikan panjang umur dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Setiono selaku seksi bidang agama di RT kita, Bapak Ketua Gang, Bapak-bapak, ibu-ibu, Gang Palem 10, mudah-mudahan semua Allah mudahkan urusannya, amin. Semoga Allah berikan anak-anak yang solih dan solihah, amin. Semoga diberikan kelancaran rezeki, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini, pada sore hari ini ya, kita bisa berwajah hampir wujud, bertatap muka, bersilaturahim di Gang 10 ini dalam rangka silaturahim Bapak Ibu ya. Jadi niatnya silaturahim supaya sama tetangga saling lebih akrab ya, yang urusannya lancar ya, saling membantu sama yang mungkin kurang lancar ya, karena kondisi saat ini memang tidak seperti beberapa tahun yang lalu. Jadi mudah-mudahan apabila masih ada yang kurang lancar urusannya, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, kita senantiasa mari panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai saat ini kita diberikan panjang umur dalam keadaan sehat walafiat. Ya, diberikan kemudahan sehingga kita bisa duduk di sini dengan tenang ya. Kalau tidak, urusannya tidak lancar, duduknya juga tidak tenang Pak Ibu ya. Jadi kepikiran terus. Tapi insya Allah kalau semuanya diniatkan untuk ibadah ya, karena ad-dunya mazra'atul akhirah, karena dunia ini tempat kita bercocok tanam ya, tempat kita mencari modal untuk kehidupan akhirat nanti. Jadi jangan sampai terlena dengan kehidupan dunia ini sehingga kita seakan-akan tidak ada, nanti akhirat itu tidak ada seakan-akan. Padahal tujuan hidup ini Allah ciptakan manusia ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman ya secara zahir, secara syariah tetap aja kita di dunia butuh makan.
Di dunia ini butuh fasilitas, ya. Di dunia ini anak-anak kita butuh sekolah, tapi ya itu adalah tanggung jawab kita sebagai orang tua. Ya. Kalau bapaknya tanggung jawabnya nyari nafkah untuk anak istrinya, ya. Jadi kalau keluar rumah starter motor niatkan Pak ya, niat insun cari nafkah untuk anak istri karena Allah Ta'ala, ya. Diniatkan, kalau nggak diniatkan percuma, rugi, kurang. Jadi karena innamal a'malu binniyat, karena sesungguhnya semua perbuatan itu tergantung niatnya, ya. Itulah bedanya dalam Islam, ya. Kalau kita niatnya banyak, ya dapat pahalanya banyak. Tapi kalau kita hanya keluar cari kerja, dari nafkah seperti itu, tidak terbesit niat kita bahwa kita nyari nafkah karena Allah Ta'ala, ya tidak ada pahalanya, ya. Pahalanya mungkin secara dunia dapat gaji, ya, akhir bulan dapat gaji, akhir tahun dapat ya, ya seperti itu. Jadi harus diniatkan dengan baik, ya. Saya ini ingat Bu, ya, jadi dulu itu waktu kecil saya tuh kalau pagi sekolah, kalau jam 2 itu pasti ke madrasah, madrasah diniyah. Jadi anak-anak seperti yang tadi itu adalah latihan selain melatih, ya, melatih ilmu yang didapat, itu latihan mental, ya. Kalau nggak dilatih itu mau bicara di depan ini kan kadang deg-degan aja. Jangankan ya, jangan bapak-bapak itu kadang suruh buka acara aja nggak mau, ya. Ya karena waktu kecil mungkin kurang latihan, ya. Makanya sangat bagus kalau misalnya anak-anak itu harus dilatih, ya, dilatih tampil, dilatih baca apa yang sebisanya, dilatih bisa di depan, ya, supaya nanti kalau sudah dewasa nanti sudah ada mentalnya, sudah ada, ya. Kalau tidak dilatih, ya pojoknya di pojok aja. Ya tidak apa-apa, semuanya ya pasti ada peran dan fungsi masing-masing, ya. Tapi tanggung jawab kita itu ya mendidik anak, terutama ibu, ya. Ibu itu tanggung jawabnya besar di rumah. Kalau bapaknya yang penting istri di rumah sebulan kasih 5 juta udah selesai Pak. Kalau yang cukup, kalau yang nggak cukup ya 2 juta, 3 juta, ya. Tergantung ibunya bisa ngatur apa enggak, ya. Ya ketawa Bu, emang biasanya dikasih berapa Bu? Secukupnya. Ya, yang paling enak itu secukupnya, kasih 10 juta cukup, ya. Alhamdulillah. Terus suaminya dengar, ya. Kasih 5 juta cukup. Sini deh, sini. Umur berapa? 3 tahun ya? Iya. Ya. Nah, terutama ibu-ibu, ya. Ibu-ibu itu ya siapa aja yang merasa jadi ibu, itu tanggung jawabnya besar kepada anak-anaknya terutama, karena madrasatul ula, ya. Ya, anak ibu itu adalah tempat belajar anak-anak yang pertama, ya. Dari bangun tidurnya bangunnya jam berapa tergantung ibunya. Kalau nggak dibuka, nggak dibangunin, ya nggak bangun itu, ya. Ya dilatih bangunnya misalnya jam 5, atau misalnya kalau bisa ya subuh ikut ke masjid, ya. Nah, kalau orang tuanya, ibunya, terutama ibunya nggak melatih anaknya seperti itu, ya repot, ya, karena ibu itu madrasatul ula, ya. Idza adat sya'ban tayyibul araq, ya. Jadi apabila kita menyiapkan ibu-ibu ini baik, maka nanti anak-anaknya menjadi baik, ya, keluarganya menjadi baik. Tapi kalau kita tidak ngasih kesempatan, ya,
Hari ini ya saya tadi Pak Anas kemarin ngomong ngaji ya, jadi tadi istri saya ajak sekalian silaturahim ya, jadi kayaknya majelis taklim yang dari jam 10 kurang banyak ibu-ibunya ya Bu ya, dari ujung nanti ditarik ya. Ilmu di sini ini adalah tolabul ilmi karena tolabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wa muslimatin minal mahdi ilal lahdi ya. Jadi mencari ilmu itu wajib bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan ya. Kalau laki-laki muslim, kalau perempuan muslimat ya. Jadi wajib, bukan hanya bapak-bapak yang harus ke masjid dari ikut tolabul ilmi, ibu-ibunya juga penting, sangat penting ya. Ibu ya, siap Bu ya, tolabul ilmi setiap hari Ahad, siap. Ya, harus berubah ya. Dunia ini berubah, kita juga harus berubah. Nah, karena kalau ilmu kita nggak ditambah, bagaimana kita menyiapkan anak generasi kita? Ya, yang mungkin waktu muda dulu sudah pernah belajar, ya, tapi kan ilmu itu tidak cukup sampai seperti segitu ya. Jadi harus terus ditambah, ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, ya, saya ini ya bisa ngaji dan membaca Bu, ya. Saya dulu pernah ngaji, jadi ya saya baca kitabnya. Kalau pidato kayak yang ini belum bisa, jadi ya saya bisanya ngaji. Pada sore hari ini saya buka kitab Masaihul Ibad. Sebelumnya kita hadiah Fatihah khususnya kepada mungkin orang tua kita yang sudah meninggal atau yang masih sehat. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan. Apabila sudah meninggal, mudah-mudahan Allah berikan kelapangan dalam kuburnya dan ampun dosa-dosanya. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala hadhihi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ali Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala khoslatani la syai'a afdalu minhuma al-imanu billah wan naf'u lil muslimin. Bahwa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, dan hadis ini diriwayatkan dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya beliau bersabda, khoslatani, ada dua perkara, la syai'a, tidak ada sesuatu, afdalu, yang lebih utama, minhuma, dari dua perkara itu. Jadi di dunia ini ada dua perkara yang paling utama, ya Bu, ya Pak, ya, ada dua perkara yang paling utama di dunia ini, yaitu yang pertama minhuma al-imanu billah, ya, yang pertama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Punya mobil banyak, punya rumah bagus, ya, tapi kalau nggak iman, nanti matinya kemana? Ya. Kita ini mati nanti pasti ada hitungannya. Kita ini diciptakan Allah tuh, diberikan amanah, nanti dimintai pertanggungjawaban. Ya. Jangan enak-enak di dunia ini, ya. Seakan-akan tidak ada akhirat. Ya. Yang paling nikmat paling bagus adalah, nikmat yang paling utama adalah iman kepada Allah, ya. Harus iman kepada Allah. Bagaimana menjaga iman, ya? Dengan seperti ini, tolabul ilmi, nambah ilmu, banyak membaca Al-Quran, ya, banyak menghadiri majelis taklim, ya, banyak membuka buku-buku agama, ya, banyak zikir, ya, sholatnya
dirapikan, yang mungkin yang biasanya telat, ibu kadang biasanya telat ya, telatnya sholat duhur jam 2. Ada bu, kadang kita juga kadang kalau capek banget itu kadang ya telat ya tapi ya diusahakan ya. Nikmat yang paling utama adalah iman ya, jadi kita harus menjaga iman, bukan hanya untuk kita, untuk anak-anak kita juga harus dijaga imannya ya, harus diarahkan kepada perbuatan yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi kelihatannya orang iman dan nggak beriman itu ya dari kehidupan sehari-hari bisa dilihat ya. Kalau rajin ke masjid itu kelihatan imannya kuat, tapi kalau jarang-jarang ke masjid ya imannya harus diperbaiki ya, karena ibadah itu kalau nggak dipaksakan ya tidak akan terlaksana bu. Sedekah infak itu kalau nggak dipaksakan juga nggak akan keluar ya. Sama dengan jamaah ke masjid itu kalau nggak dipaksakan juga males pak sebenarnya ya, dengar azan tahu dulu ya, tapi ya itu adalah menunjukkan seberapa kuat iman kita ya. Kalau tidak dipaksakan tidak akan jalan ya. Punya motor bagus kalau tidak dipakai untuk ke masjid ya, tapi kalau ke masjid jangan pakai motor-motor bagus pak ya. Gak tenang sholatnya ya. Saya tuh kalau kemana pakai Revo pak ya, nggak apa-apa, emang kenapa ya. Ke masjid taruh di bawah pohon kelapa juga nggak ada yang, jadi nggak kepikiran, sama sekali nggak kepikiran. Coba kalau bawa ini ya, apalagi kalau lagi dengar banyak kasus ya. Ya makanya ya harus diusahakan supaya iman ini ya bertambah, karena jaditu imanakum biqauli la ilaha illallah ya. Jadi untuk memperbaiki iman kita itu dengan ucapan zikir la ilaha illallah ya. Zikir la ilaha illallah itu kalau di masjid bisa 33 kali kalau jamaah, tapi kalau di rumah ya paling apalagi sholat sendirian pak ya, itu habis salam sudah anaknya yang ini, istrinya yang manggil ya. Terutama ibu-ibu nih kalau punya suami yang rajin ke masjid jangan di ini ya, jangan digangguin, malah kadang dipaksain anak dibawa ke masjid masih kecil. Boleh ya, bawa anak boleh, tapi harus nah ini kita ke masjid ya, nanti di masjid jangan rame ya, begitu, jangan dibiarkan di masjid kemana-mana. Kalau bawa motor kepikiran motor, bawa anak kecil kepikiran anak kecil bu, apalagi dekat kolam ya, itu. Jadi ya kalau bisa anaknya ya, kalau masih kecil yang masih belum benar gitu ya di rumah saja dulu ya. Nanti kalau sudah 5 tahun lebih, sudah bisa dibilangin ya silahkan dilatih ke masjid ya. Kadang yang dilatih dari kecil aja, kadang gedenya malu, apalagi yang nggak dilatih ya. Min huma al-imanu billahi wan naf'u lil muslimin. Yang kedua adalah wan naf'u lil muslimin, yang bermanfaat bagi kaum muslimin ya. Perkara yang kedua yang baik, yang afdal itu adalah bermanfaat bagi kaum muslimin ya. Kayak Pak Ketua Gang ini Pak, ini bermanfaat. Kalau nggak ada Pak Ketua Gang yang nagih iuran nggak ada. Kadang ditagih kadang nggak keluar ya, itu bermanfaat. Jadi Pak RT-nya merasa mudah ya, sampah lancar, iuran lancar ya. Nah, nggak hanya itu aja, bermanfaat itu banyak ya, supaya kita menjadi orang yang orang lain itu merasa terbantu, merasa enak, merasa senang dengan keberadaan kita. Jangan sampai kita hidup bertetangga ini, tetangga kita nggak seneng, susah, pusing. Kadang kita bikin
enak aja, kadang ada saja yang tidak ini ya. Tetapi semuanya itu ya kita harus berusaha sebaik-baik mungkin supaya kita ini menjadi orang yang bermanfaat bagi kaum muslimin ya. Adapun mungkin tetangganya tidak kurang pas ya, lama-lama mudah-mudahan bisa pas ya. Karena tidak mungkin kita ini hidup di dunia ini disenangi semua orang ya. Tidak mungkin. Kita lihat sejarah Rasulullah SAW, betapa Rasulullah akhlaknya mulia. Banyak yang suka, banyak yang senang, tapi banyak juga yang tidak suka ya. Abu Jahal, Abu Lahab tidak suka dengan Rasulullah. Makanya ya kita berusaha sebaik mungkin supaya hidup ini bermanfaat bagi sesama. Bil maqal, dengan ucapan kita, baik dengan ucapan, kalau bisanya bermanfaat dengan ucapan ya kita pakai ya. Barangkali kalau lagi ada musibah ya, contohnya ya kita siarkan ke masjid ya, tetangganya meninggal misalnya, kan sini udah beberapa kali ya kemarin ya, atau kita nasihati orang lain supaya berbuat baik itu adalah bermanfaat secara makol, secara qauliyah, secara perkataan. Atau biljah itu dengan jabatan bermanfaat ya, mungkin jadi RT bisa membantu tetangganya mudahkan urusan ya, urusan administrasi ya, urusan KTP, urusan sekolah dan lain-lain ya. Kalau bermanfaat nggak harus bermanfaat dengan uang ya, banyak caranya ya. Au bil mal, atau dengan harta ya. Yang lagi muda, mungkin tetangganya lagi butuh ya, kalau di ini ya diberikan lah ya, dipinjamin misalnya. Tapi jangan sampai kita minjam itu kayak susah balikin ya, kebanyakan seperti itu ya Bu ya. Pinjamnya mudah, giliran balikinnya susah ya. Jadi orang itu tidak boleh seperti itu. Kalau mudah ya mudah saja lah ya. Dipermudah urusan itu, kalau bisa dipermudah, jangan dipersulit. Kan banyak sebenarnya mudah jadi sulit. Apalagi di luar sana ya, yang sebenarnya urusan itu mudah tapi dipersulit ya. Padahal ada niat yang lain ya. Au bil badan, baik dengan badan kita ya, bermanfaat dengan badan ya. Kalau tetangganya lagi repot ya, ada hajat ya, kita bantu ya, misalnya diriin tenda ya, bersih-bersih itu kita harus keluar ya. Kalau tetangga itu harus keluar, jangan hanya di rumah ya. Nanti giliran kita butuh, tetangganya nggak datang, sewot ya. Tapi giliran tetangganya butuh, kita diam di rumah. Tidak seperti itu ya. Jadi harus saling. Kalau istrinya begitu, keluar tuh, bantu seperti itu. Suaminya juga begitu, kalau tetangganya ada hajat ya suaminya nongkrong di rumah dibilang tuh, Pak keluar tuh, bantu gitu. Jadi saling memberi masukan, saling mengingatkan ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asbaha la yanwi dzulma ala ahadin ghufira lahu ma jana, wa man asbaha yanwi nusratal mazlum wa qada hajatil muslim kanat lahu ka'ajri hajatil mabrurah. Jadi Rasulullah bersabda, man asbaha, barang siapa yang pagi bangun tidur ya, dari pagi lah pokoknya, dari kita melek itu, layan dia tidak punya niat al-zulma, untuk menzalimi al-ahadin, kepada orang lain ya. Dari pagi itu sudah nggak punya pikiran mau menzalimi orang. Kan ada aja orang kalau pikirannya jelek tetap ada Bu ya. Ya kadang pagi-pagi udah kepikiran ntar saya buang sampah ke tetangga. Ada. Ntar kalau tetangga ini saya diam aja bisa. Pikiran itu harus dihilangkan ya.
Hidup sekali ini jangan dibuat stres mikirin orang lain. Untuk apa coba? Ya, mikirin orang lain baik itu baik, tapi kalau mikirin orang lain tidak baik, bikin stres Pak. Ya. Jadi hidup ini seakan sumpah, nggak usah mikirin yang tidak bermanfaat. Ya. Ya, barang siapa yang pagi-pagi tidak mempunyai pikiran untuk berbuat zalim kepada orang lain, ya, hanya tidak mikirin orang lain untuk berbuat zalim itu aja ya, nggak mikir berbuat zalim itu ya. Ya, saat ini ya udah ini ya. Ghufirallahu madana, ya. Maka dia ampuni kepadanya apa yang sudah lewat. Ya. Jadi Allah itu sudah mengampuni dosa-dosanya. Wa man asbaha yanri nusratal maghlum. Dan barang siapa pagi-pagi ini ingin menolong orang yang dianiaya, ya, dari pagi sudah punya niat nih, kalau misalnya ada orang yang dizalimi orang lain atau dihinakan orang lain, dia akan menolong, ya. Niat, baru niat ya. Wa qadha hajatul muslimin, dan dia memenuhi hajatnya orang muslim, ya. Misalnya pas pagi-pagi ada yang datang, Pak, tolong bantu ini apa? Misalnya genteng bocor, tolong bantu pegangin tangga, bisa. Ya. Pokoknya memenuhi kebutuhan orang lain atau apa aja. Kalau misalnya tangga, Pak, beras lagi habis, jam 1 ini ya, bisa ya. Karena lahu ka'ajri hajatin mabrurah. Karena ada lahu bagi orang tersebut ka'ajri hajatin mabruratin, seperti pahalanya orang haji mabrur. Mudah ya haji pahalanya. Seperti pahalanya Pak ya, beda ya. Enggak 100% sama, cuman pahalanya seperti orang yang haji mabrur. Hanya pagi-pagi itu dia niat tidak mendolimi orang lain dan memenuhi hajatnya orang lain. Wa qala alaihi salam, ahabbul ibadi ila Allah ta'ala anfa'un nas linnas. Wa afdalul a'mali idkhalu surur ala qalbil mu'min yadridu man wujuan aw yakshifu man kurban aw yaqdilahu dainan. Bahwa kalau Rasulullah SAW bersabda, ahabul ibadi, yang hamba Allah yang dicintai, ilallah ta'ala, menurut Allah ya, Allah itu menyukai, mencintai hamba yang pertama ya, anfa'un nasi linnas, ya, orang yang bermanfaat bagi orang lain, ya, mau dia muslim mau non muslim bermanfaat, ya. Menjadi RT ini kan sebenarnya enggak apa yang didapat secara dunia, enggak ada. Makanya harus diniatkan, ya, diniatkan menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain, ya. Bukan hanya RT, ketua kan, kita semua juga bisa bermanfaat bagi orang lain, ya. Terutama kalau kita masih enak, kalau hidup di BCA itu saya merasa enak gitu loh. Maksudnya nggak terlalu sendiri-sendiri, nggak terlalu mikir diri sendiri ya. Jadi masih banyak berkumpulan ya, banyak apa, tetangga masih banyak kenal. Coba kalau bapak ibu ditakdirkan tinggalnya di apartemen ya. Ya. Sekarang apartemen banyak ya. Nggak usah pikir ingin punya apartemen, ngapain ya? Nggak enak tuh punya apartemen. Meskipun punya duit bu ya. Ya tinggal di seperti ini enak ya. Kalau lagi masak enak ya, bagi tetangga sedikit. Ya. Kalau di apartemen itu ya pulang naik masuk kamar sudah. Seperti itu. Ya. Ya pernah lihat orang seperti itu Pak. Jadi ya pernah lihat. Nggak enak. Enak di BCL ya. Kalau minggu kerja bakti ya,
Kalau ke masjid banyak dekat, kalau di apartemen masjid aja nggak ada, musola kecil, ya. Apalagi kayak rumah-rumah yang pasar-pasar itu kan nggak semuanya punya fasilitas masjid, ya. Kalau kita mau ke sana mau ke sini, semuanya dekat, ya. Anaknya mau ngaji di sana di sini di mana aja dekat, ya. Kalau di rumah elit tuh malah ngaji aja susah anaknya, ya. Padahal kita itu tugasnya menyiapkan generasi muda, generasi anak-anak menjadi nanti orang yang beriman. Ahabbul ibadi ila Allah ta'ala anfa'un nas linnas wa afdhalul a'mali, dan seutama-utamanya amal perbuatan, ya idkhalus sururi ala qalbil mu'min, ya, memberikan rasa senang, rasa bahagia kepada orang lain, ya. Orang lain itu merasa senang dengan kehadiran kita, ya, bukan kehadiran kita menjadi tidak senang bagi orang lain. Jadi akan adanya kita itu orang lain itu merasa senang, ya. Ada merasa terbantu, merasa nyaman, ya. Itu adalah afdhalul amal, ya. Kan nggak mudah jadi orang yang seperti itu, ya. Kadang ketemu tetangga udah cemberut, ya, orang jadi nggak. Lihat rudu yang menolak anhu dari orang itu du'an, ya, kelaparan, ya. Dia membantu orang lain. Kalau ada kerja bakti misalnya, melihat bapak-bapaknya lagi haus atau lapar, ya keluarkan makanan, ya, keluarkan sedikit makanan kepada mereka, ya, biar semangat, ya. Atau apabila ada orang lain yang minta makanan, ya kita berikan. Au yakshifu anhu kurban, atau menghilangkan kepada orang lain itu kurban, kesusahan, ya. Kalau tetangganya kita minta bantuan, lagi susah, kita kasih solusi, ya, kasih bantuan. Au yaqdilahu dainan, atau memberikan pinjaman, ya. Ada loh ini memberikan pinjaman, ya. Jadi kalau tetangganya lagi butuh, sedangkan kita ada dan pinjam, ya diberikan, ya. Tapi mungkin ya harus secara ini, ya, pantasnya lah, pantasnya seperti apa, ya. Kalau kita bisa, ya bisa berikan. Kalau kita tidak bisa, ya ditolak dengan sebaik mungkin, ya. Jangan bisa dia nggak bisa, ya nggak bisa ngomongnya nggak enak. Ya, ini Bapak Ibu, ya, sudah beberapa hadis yang saya bacakan, ya. Mudah-mudahan dari awal sampai tadi, ya, ada yang nyangkut, ya. Kalau udah seperti kita ini kan nyangkutnya susah. Iya, tapi kalau tidak diusahakan, ya tidak nyantol, ya. Intinya gitu, ya, intinya sebagai orang tua kita punya tanggung jawab secara moral itu, ya, kepada anak kita, ya, membiayai ngasih fasilitas kalau ada sebisanya, ya. Jangan dipaksa akhirnya pinjaman online itu tidak disarankan. Pinjaman online tidak boleh pinjaman online, ya. Banyak masalah, ya. Saya itu di tempat kerja itu dulu, ya. Teman-teman tuh banyak masalah karena pinjaman online, ya. Kalau misalnya butuh, ya tetangga sebentar lah, ya. Besok lusa kagetnya langsung dibalikin. Kalau sempat online mah gampang, tinggal gini selesai, duit transfer keluar ATM. Tapi sengsaranya, aduh, suaminya bisa stres, Bu. Iya, ya, jangan sampai ibu-ibunya ini, ya, tanpa sepengetahuan suami lakrik. Iya, mudah-mudahan tidak. Insya Allah kalau kita niatkan baik, insya Allah kalau kita niatnya baik, dunia ini mah
bisa ya, bisa Bu ya, bisa apa yang nggak bisa. Selama suaminya sehat, ibu-ibunya mendukung, support, bisa ya. Ya tapi ya harus sesuai dengan ya kondisi ya, harus tahu, jangan sampai besar pasak daripada tiang ya, harus menyesuaikan. Tidak boleh mengikuti gaya hidup yang suaminya tidak kuat, susah suaminya, jadi kurus abang kurus. Ya, jadi secara moral sebetulnya tanggung jawab kita kepada anak-anak kita, kepada suami kita, ya istri kita. Secara zahir, batin juga lebih utama, harus menyiapkan anak-anak kita itu sebagai generasi penerus. Ya, kita ini pasti bakalan tua. Setelah tua, ya kembali ke tanah. Kalau kita tidak menyiapkan dari sekarang, nanti kita tuanya susah Bu ya. Kalau anak kita saat ini kita biarkan ya, udah main-main aja, terserah ya, ngaji malas terserah ya, terus tidak mau ke masjid terserah, nanti kita tuanya susah ya. Banyak itu kalau bapak ibunya sudah sepuh, bukannya dia yang mandiin ya, dia nunggu Pak Amel yang orang lain ya. Kita tuh sebagai orang tua harus mikir seperti itu ya. Kalau kita tidak siapkan dari sekarang, memang Pak Ustadz tanggung jawab. Ya bukan Pak Ustadz mah gimana? Membantu ya. Tanggung jawab utama itu kepada kita menyiapkan generasi kita itu. Tapi kalau nggak disiapkan, dibiarkan ya nanti susah sendiri. Kalau nggak percaya, lihat saja, pasti ya. Ya karena siapa tidak menyiapkan akhiratnya, maka dunianya akan tidak teratur. Ya. Tapi barang siapa menyiapkan akhiratnya, insya Allah dunianya mana akan hidup. Ya. Jadi orang itu dari dunia ini ada doanya ya, doanya Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Boleh ya Allah, jangan jadikan dunia ini tujuan utama ya. Dunia ini fasilitas kita di dunia, tapi tujuan utama adalah hidup setelah mati. Terus mati pasti nanti di itu Pak, yakin ya. Seperti Allah memberikan atau menurunkan air hujan, setelah itu para tumbuh rumput-rumput itu seperti itu nanti ya di yaumil akhir. Mudah bagi Allah ini ya. Jangan disangka nanti habis hidup mati nggak bangun, nggak kehidupan, tidak pasti itu. Menyesal itu pasti belakang, nggak bisa menyesal di depan ya. Kalau tahu di depannya sudah semuanya orang udah banyak yang nggak ada orang bermusuh ya. Nah, tadi harus disiapkan, harus pikir sendiri. Orang kita sebagai misalnya ustadz itu hanya menasihati, ngasih tahu, maksudnya ngasih mengajak, tetapi kembali kepada diri kita masing-masing. Kalau nggak mau ya bukan urusan kita. Rasulullah aja berdakwah berpuluh-puluh tahun nggak maksa, ya. Nggak ada yang dipaksa. Kamu harus Islam, kalau nggak Islam bunuh, nggak ada ya. Tapi kembali ke kita. Kita ini sebenarnya sudah dilarikan dari keluarga yang beriman, keluarga muslim. Ya pasti di hadap mati ini pasti ada. Nggak mungkin nggak ada. Ya. Cuman kadang kita itu terlena dengan kehidupan dunia ini. Dunia mah dikejar seperti bayangan, nggak bakal nyampe. Ya. Wala mablagha ilmina, dan jangan jadikan dunia ini sebagai ya pentak-pentakan ilmunya. Jadi ya, dunia ini ya boleh secara dunia dia pintar, bisa ya, Twitter semuanya bisa, boleh. Tetapi ujung-ujungnya ya kembalinya ke akhirat ya. Mau Pak Presiden juga kembali ya, nggak ada yang nggak kembali ya. Mau orang sepintar apa
pasti kembalinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mari selagi kita diberikan kesempatan, diberikan hati, ya, diberikan umur panjang, diberikan kesehatan. Sehat itu nikmat sekali, Bu, ya. Kalau kita pusing sedikit aja sudah susah, apalagi sudah umur di atas 40, mah dikit-dikit. Nah, ya, sekarang masih sehat, manfaatkan, ya. Kalau bisa nyari duit banyak, silahkan. Tapi jangan sampai nggak ke masjid sama sekali. Nanti kalau giliran Allah sudah kasih cobaan, baru terasa. Mudah bagi Allah, gampang. Ya, mau membolak-balik hatikan kondisi apapun gampang. Ya, kita dulu kesini punya apa coba? Ya, kita kesini nggak punya apa-apa, tapi alhamdulillah ya rumah sudah pada rapi, ya. Mobil sudah pada punya, lihat sampai nggak ada ininya. Ya, saling mengingatkan, ibu-ibunya mengingatkan bapak-bapaknya, bapaknya mengingatkan ibu-ibunya. Jadi saling mendukung, saling support supaya semuanya mudah. Ya. Jadi Bu, ya, yang jadi kesimpulannya, ya, kita menjadi orang yang beriman dan bermanfaat bagi orang lain, ya. Menjadi orang yang beriman dan bermanfaat bagi orang lain, ya. Kita hidup mudah, insya Allah. Allah nanti akan mudahkan urusan. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan, sudah setengah jam lebih, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada beberapa pengumuman dan ajakan, ya. Saya sebagai pengurus kemakmuran masjid, kemakmur masjid itu ya tugasnya masjidnya biar rame, biar aktivitas banyak, biar anak-anak banyak, ya, biar ngajinya rame, ya, biar jamaahnya rame, ya, mengajak bapak-bapak terutama, ya. Kalau usahakan dalam sehari misalnya sholat subuh, jalan kaki, bapak melangkahkan kaki satu langkah itu pahalanya sudah besar, Pak, ya. Ya, apalagi agak jauh sini, oh, pahalanya banyak. Motor setiap kita tes, ya, pertalite itu pahalanya banyak. Sekarang nggak lihat, nanti pasti lihat. Oh iya, dulu saya ke masjid ternyata begini. Tapi kalau nggak dikerjakan, ya tidak dapat, ya. Barang siapa menanam, maka dia panen, ya. Nanam kagak, panen ya dari mana? Ya, sekarang nggak terang, nggak kelihatan, Bu. Pahala tuh nggak kelihatan. Tapi nanti begitu di akhirat dilihat, oh dulu pahalamu begini. Giliran yang nggak berusaha, ya, enggak, karena ibadah itu harus diusahakan, ya. Sama dengan kerja kita juga harus usaha. Kalau nggak kerja ya nggak dapat gaji, ya. Begitu juga ibadah, kalau nggak diusahakan, puasa ya nggak puasa, ya. Suruh ke masjid nggak ke masjid, suruh zakat fitrah nggak keluar, ya nanti baru nyesel, ya. Kalau di dunia memang kan nyesel, apa ngomong-ngomong begitu, mana buktinya? Ya saya buktinya ya, Bapak mati dulu, baru terakhir aku. Iya, kita buktinya ya iman. Iman itu ya sudah, kalau sudah iman ya percaya. Amantu billahi wal yaumil akhir, ya. Iman kepada Allah dan hari akhir, harus percaya. Kalau nggak percaya nggak beriman, begitu, ya. Kalau udah iman percaya ya harus mengikuti perintah ajaran Rasulullah melalui hadis-hadis yang disampaikan para ulama, ya. Ini sebenarnya tadi saya tolaannya sampai bawah, nanti saya bawah maghrib ini. Ya, yang mengajak bapak-bapak, ya, meskipun subuh, kalau nggak bisa subuh maghrib, ya, ke masjid lah. Bukan untuk saya, Pak, untuk bapak sendiri. Bapak nanti dilihat anaknya
nanti anaknya ngikut bapak pahalanya banyak. Ibu-ibunya jangan mengganggu kalau bapaknya ke masjid ya. Udah siapin sarungnya, siapin bajunya, berangkat ya. Jangan malah masjid lagi, anaknya gimana tuh? Kok nanti ya. Justru senang Bu, karena ya ku anfusakum wa ahlikum naro ya. Jagalah dirimu dulu masing-masing ya. Karena Allah tuh yang dihisab masing-masing itu nanti, bukan orang lain dulu, dirimu dulu ya. Ku anfusakum wa ahlikum naro, dan ahli keluargamu dari api neraka ya. Keluarga kita juga tanggung jawab kita ya. Istrinya nggak mau ngaji dibiarkan, istrinya nggak pakai jilbab dibiarkan, dia dosa suaminya ya. Kalau di luar pakai jilbab, kalau di rumah ya nggak apa-apa, di rumah kan mahram ya. Jadi bapak-bapak ngaji, istrinya diajak, anaknya diajak ke masjid, istri diajak kalau mau. Jadi setiap malam Senin ya kita ada pengajian ratib kubrol, ratibul hadat, juga pengajian sampai nunggu isya. Pak Bu silahkan kalau mau datang ya, nggak maksa ya. Kalau datang alhamdulillah, kalau tidak datang ya di mana-mana tolak ilmu juga boleh, nggak harus di masjid. Tapi kalau ke masjid itu manfaatnya banyak, silaturahmi ya, melangkahkan kaki, banyak pahalanya. Dan juga mungkin yang anak-anaknya ya, yang sudah kelas 6 misalnya belum ngaji atau tidak mau ngaji, di masjid juga ada ngaji Qur'annya Bu Pak, terutama yang laki-laki ya. Anak itu kalau kita nggak atur, nggak diarahkan, nanti bandel Pak, susah kalau sudah keluar Pak. Yang saya sendiri kadang sudah ngalami ya. Kalau sudah keluar susah dibilang. Mau dibilangin susah, nggak dibilangin itu tanggung jawab kita, nggak mungkin. Ya, anak itu ya tetap kita, mau bagaimanapun anak ya, begitu bapaknya, begitu ibunya ya. Kalau anaknya di luar seperti apa ya, itu cerminan dari bapak ibunya ya. Tanggung jawab bapak ibunya ya. Jadi malam Senin itu ada ngaji habis maghrib sampai isya selesai. Dan juga nanti tanggal 21 Oktober ya, kita PHBI akan mengadakan Maulid Nabi Muhammad SAW, Maulidan nanti tanggal 21 hari Sabtu malam Ahad minggu depan ya. Datang bareng-bareng ya, nggak harus bawa duit, nggak harus bawa apa, yang penting datang, anaknya diajak ya. Yang kumpul sama tetangganya dia tahu kan depan, nanti saingan kan depan ya, biar tahu lah, biar kita harus berubah ya. Makin tua ya harus makin tahu diri ya, harus kalau kurang benar hidupnya harus dibenerin ya, belum terlambat ya. Orang itu kalau sudah terlambat, sudah dekat ya susah ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan yang benar adalah datangnya dari Allah. Apabila ada khilaf kata dan apapun yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.